والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. قال الإمام النووي رحمه الله: باب ترغيب الجميل الكاذب عمدا. Bab kerasnya larangan bersumpah dusta dengan sengaja. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala: dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man halafa ala malin muslim bi ghairi haqqihi." Barang siapa yang bersumpah mengklaim harta orang lain yang muslim padahal bukan haknya, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, maka ketika berjumpa dengan Allah nanti Allah akan marah padanya. Qala tsumma qara alaina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu ta'ala wa jalla: innal ladzina yashrabuna bi ahdi Allahi wa imanihim samanan qalilan ila akhir ayat. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami sebagai bentuk pembenaran sabda beliau dari Al-Quran, kitab Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang-orang yang menjual janji Allah dan sumpahnya dengan harga yang murah sampai akhir ayat. Ini bukan oleh Allah. Nah, dalam hal ini terdapat dalil bahwa sumpah dusta dengan sengaja termasuk kabarnya dosa besar. Dengan dalil ada ancaman murka dan kemarahan dari Allah. Dosa yang itu disebutkan secara jelas kemurkaan atau kemarahan Allah, maka dosa itu termasuk salah besar. Di antara contoh sumpah dusta dengan sengaja ialah yang biasa terjadi di tengah masyarakat, apalagi tidak ada bukti sulit, ya, klaim tanah termasuk harta seseorang, karena yang punya tidak seperti apa-apa sehingga tidak perlu sertifikat, ya. Kemudian patokannya juga masih tradisional, pakai kayu. Wahnya ada yang memang rakus harta mengklaim itu tanahnya dengan sumpah dusta. Sampai Allah, ini tanah saya. Sumpah dusta mengklaim harta orang lain yang muslim padahal sebetulnya bukan haknya, maka ketika berjumpa Allah nanti akan dimurkai, akan dimarahi. Ini menunjukkan dosa. Nah, dalam ayat hadis ini juga terdapat ayat tentang menetapkan sifat ghadab bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat marah di saat yang tepat, di saat larangannya dilanggar. Tentunya marahnya Allah
tidak sama dengan marahnya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Nah, kemarahan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini ketika membawakan ayat terdapat faedah bahwasanya mata'ud dunya qalilun haqirun dalil. Harta dunia itu hanyalah sedikit rendah. Nah, sehingga dalam ayat tadi disebutkan samanan qalil. Menggunakan janji Allah, menggunakan sumpah dengan nama Allah. Nah, untuk memperoleh harta dunia yang harganya cuma sedikit, menunjukkan harta dunia itu apa? Qalilun, haqir, dalil, murah, rendah, tidak punya nilai yang tinggi, sehingga sebetulnya tidak perlu apa ini diperabotkan, sehingga tidak perlu juga pakai sumpah-sumpah dusta untuk mendapatkannya atau menghalalkan cara dalam mendapatkan harta itu. Sampai itu dalam hadis tadi menunjukkan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah satu sama lain saling memperjelas maksudnya. Ya, Quran dijelaskan oleh Sunnah atau Sunnah dijelaskan dengan Quran, itu sudah menjadi kebiasaan. Ya, karena Al-Quran dan Sunnah dibuat wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun tingkatannya lebih tinggi Al-Quran, karena Al-Quran ialah kalamullah, sementara Sunnah ialah kalam bashar, tetapi atas petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah wa an Abi Umamah Iyad bin Sa'labah Al-Kharithi radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Umamah Iyad ibn Sa'labah Al-Kharithi radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man ittaqa'a haqqan min muslim biyamin faqad awjaballahu lahu an-nar wa harrama alaihi jannah. Nah, siapa yang merampas hak muslim lainnya dengan cara bersumpah, maka Allah wajibkan dia masuk neraka dan Allah haramkan surga atasnya. Faqala lahu rajul, ada seorang laki-laki yang bertanya, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, bagaimana kalau yang dirampas itu cuma sesuatu yang sedikit ya Rasulullah? Qala, beliau bersabda, wa in kana qadiban min arab, iya, sekalipun cuma apa ini secuil, nah kayu yang sedikit. Nah, Allah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini para pendengar Allah, yang dilihat itu bukan nilai darahnya, tapi yang dinilai ialah sumpah dustanya. Kapanpun orang itu bersumpah dengan sumpah yang besar, sekalipun untuk mendapatkan barang yang harganya murah, itu dosanya tetap besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalkan selilit untuk cari makanan yang nempel di sela-sela gigi, namanya selilit. Ya. Itu kan enggak ada harganya itu, murah itu. Ya. Ada yang jualan satu biji tok. Nah,
Ya, baru ada harganya kalau satu pak begitu, ya. Satu pak. Dia mengklaim itu miliknya, padahal miliknya orang lain, dan dia tahu hanya dia sumpah dengan sengaja. Ya akhi, wallahi ini ternyata saya ini, demi Allah. Maka tetap diancam dengan neraka dan parakan masuk surga langsung. Dia berhadapan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang banyak jumlahnya. Yang banyak jumlahnya saja harusnya enggak usah diperebutkan. Karena nilainya rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang benar-benar rendah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di sisi manusia. Semacam selilit tadi itu. Kalau dalam hadis ini ialah qadim min Arab. Wa an Abdullah bin Amr bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. An Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala al-kabair al-israfu billah wa uququl walidain wa qatl nafsi wal yamin rawahu Bukhari. Dari Abdullah bin Amr bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, termasuk dosa besar ialah syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh orang lain yang tidak berdosa, dan yamin ghamus, sumpah palsu, sumpah dusta. Rawahu Bukhari. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, anta Arabiyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala, bahwa sesungguhnya ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sambil berkata, "Ya Rasulullah, mal kabair?" Ya Rasulullah, apa saja contohnya dosa besar itu? Qala an-isyraku billah. Rasulullah bersabda, bersyukur kepada Allah. Qala thumma madza? Kemudian apa lagi? Qala al-yaminul ghamus. Dia menjawab, sumpah palsu. Qultu, wa ma yaminul ghamus? Aku bertanya oleh Rasulullah, apa itu yaminul ghamus? Qala alladhi yaqtati'u malan lil muslim, yakni biyaminin huwa fi nafsi. Rasulullah bersabda, yakni orang yang merampas harta muslim lainnya. Maksudnya dengan menggunakan sumpah dan dia susah dalam sumpah. Bukan hartanya, tapi sengaja dia ingin mendapatkan harta itu, sehingga dia sengaja bersumpah dusta supaya menang dalam perebutan harta itu. Ini namanya yamin ghamus, ya, termasuk pada barang. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah, babu nasbi man khalafa ala yaminin fa'a ghayra khayra minha ayat ala dzalika al-mahdud alayhi thumma yuqaddimu al-yamin. Bab disunahkan bagi orang yang bersumpah dengan menggunakan yamin. Karena siapa yang bersumpah untuk suatu yang tertentu, kemudian dia melihat ada perkara lain yang lebih baik daripada yang disumpahkan tadi, hendaklah dia melakukan yang lebih baik itu, kemudian membayar kafarat sumpah. Jadi kalau dia bersumpah untuk melakukan sesuatu yang baik, sebelum dilaksanakan ternyata ada yang lebih baik
daripada perbuatan yang dimasukkan dalam sumpahnya, maka gunakan dia melaksanakan yang lebih baik dan membatalkan sumpahnya. Kemudian dia membayarkan kafarat sumpah. Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bersabda kepada saya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa idza halafta ala yaminin fara'aita ghayraha khayran minha fa'til ladhi wa khair wa kaffir an yamini. Muttafaqun alaih. Jika engkau bersumpah untuk melakukan sesuatu, lalu engkau melihat sesuatu yang lain ada yang lebih baik daripada yang engkau sumpahkan, maka laksanakan yang lebih baik itu dan batalkan sumpahmu dengan membayar kafarat. Muttafaqun alaih. Hadis ini sebagai dari Bukhari dan Muslim. Nah, ini contohnya ya, sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Mungkin yang lebih baik itu lebih bermaslahat untuk dirinya dan orang lain ya. Nah, misalkan dia bersumpah, demi Allah saya akan memberikan uang 50 ribu untuk teman di bulan. Nah, di bulan ini orangnya agak mampu. Setelah itu datang, belum dikasihkan kesimpulan itu, ya, datang orang lain, temannya juga, yang benar-benar tidak mampu, membutuhkan bantuan. Ini kalau dari sisi maslahat, uang 50 ribu tadi itu lebih bermanfaat jika siapa? Yang miskin, yang nggak punya kan, dia lebih membutuhkan. Sementara temannya tadi, dia sudah cukup, betul, ya. Nah, maka dibatalkan. Tapi belum dikasihkan ya, sudah selesai, sudah pelaksanaan sumpah, dibatalkan, dikasihkan oleh teman kita yang lain tidak punya. Kemudian kita membatalkan sumpah dan membayar kafarat sumpah. Apa itu kafarat sumpah? Nah, yakni memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa dimakan oleh kita dan keluarga kita. Ya. Nah, atau memberi pakaian 10 orang fakir miskin dengan pakaian yang biasa kita pakai. Ini standar dari pakaian kita sama keluarga kita ya. Nah, baik pakaian yang baru maupun pakaian bekas tidak apa-apa ya. Nah, atau memerdekakan seorang budak mukmin. Nah, kalau itu semuanya tidak mampu, baru puasa 3 hari. Ya, bukan atau puasa 3 hari saja. Kasih makan, pakaian, terus membahagiakan budak itu silakan Anda pilih mana yang paling bisa. Kalau ada yang bisa ya sudah laksanakan. Kalau nggak bisa 3-3-nya baru puasa 3 hari. Nah, itu namanya apa ya? Sumpah. Ya. Bukan berarti atau puasa 3 hari. Kalau atau puasa 3 hari, rame-rame pilih puasa saja. 3 hari yang telah puasa. Bulan pun sudah telah, pasti cuma 3 hari. Jadi makan, pakaian, membagikan budak ini boleh. Ini salah satunya. Mana yang paling gampang? Ya, kalau salah satunya bisa, nggak boleh puasa. Tapi kalau 3-3-nya sudah tidak ada yang bisa dilakukan, baru puasa 3 hari. Itu kafarat sumpah. Nah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man khalafa ala yaminin wa ra'a ghayra khayran minha falyukaffir an yamini
wal yaf'al ladhi wa khair, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah melakukan sesuatu kemudian dia melihat yang lain lebih baik dari yang disumpahkannya, maka hendaklah dia membatalkan sumpah dengan membayar kafarat dan melaksanakan yang lebih baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hukumnya cuma sunnah saja. Kalau misalkan melihat kafarat sumpah semacam itu, pertimbangan yang lain, tidak usah setelah itu sumpahnya itu tidak terasa juga tidak apa-apa, pun baik. Ya, tapi pahalanya sedikit. Ya, misalkan setelah itu sumpah ngasih uang temennya, juga pakai banyak kafarat sumpah, itu sudah dilaksanakan apa ini? Sumpahnya. Hukumnya cuma sunnah saja. Wa Nabi Musa radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni wallahi insya Allah la ahlifu ala yaminin thumma ara khairan minha illa kafaratul yamin wa ataitu alladhi wa khair kafaratul. Dari Abu Musa radhiyallahu ta'ala bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh demi Allah, insya Allah tidaklah aku bersumpah melakukan sesuatu kemudian aku melihat yang lebih baik, kecuali pasti aku batalkan sumpahku dan aku membayar kafarat atas sumpahku dan aku mendatangi yang lebih baik. Ya, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa Nabi radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ayyi rajja ahadukum bi yaminihi fi ahlihi asim asam lahu inda Allah ta'ala min ayyuti kafaratahu allati faradallahu alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang terus-menerus mempertahankan sumpahnya yang terkait dengan keluarganya itu lebih banyak dosanya di sisi Allah daripada dia membayar kafarat sumpah yang diwajibkan atasnya dengan membatalkan sumpah. Ini jika yang disumpahkan itu sesuatu yang lain kurang baik, ya. Maka kalau dia tetap melaksanakannya, ini lebih banyak menimbulkan dosa. Seandainya dia tidak membatalkan, ya. Baik. Sini berarti membatalkan sumpah lebih baik daripada terus-menerus dalam sumpahnya. Jika membatalkan sumpah ada kemaslahatan yang lebih baik. Kalau ternyata mempertahankan sumpah bisa memberi madarat kepada dia dan keluarganya daripada membatalkannya, mempertahankan sumpah lebih memberi madarat kepada dia dan keluarganya daripada membatalkannya, maka para ulama saya menyatakan dia harus membatalkan sumpahnya, karena kalau membiarkan akan masuk dalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.